Taylor ini tujuannya untuk memprediksi ya, untuk menyederhanakan, ya, untuk menyederhanakan. eh, Akhirnya selain untuk menyederhanakan, dia memprediksi nilai, ya. Jadi untuk menyederhanakan dan juga intinya untuk memprediksi. Apa sih maksudnya memprediksi? Nanti baru kita belajar ya. Sebentar. Ya, nanti baru kita belajar apa yang dikatakan memprediksi atau menyederhanakan begini ya. Fungsi dari Taylor ini sebenarnya hampir sama dengan Maclaurin ya. Bedanya kalau Maclaurin itu selalu X mendekati berapa gitu ya. Di sini Taylor ini mengatakan di X mendekati 0 ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi Kipin langsung tulis di sini, kalau Taylor kita tulis formulanya ya. Taylor itu fungsi kita tulis formulanya, kita bikin fx sama dengan ya, fx sama dengan di sini bisa dikatakan fa ditambah x min a ya, x min a dikalikan f aksen a, oke, ditambah ya, kita tulis lagi x min a kuadrat, ini pangkat 1 ya, per di sini 2 faktorial, di sini f double aksen, turunan yang kedua ya, yang ketiga terus dia bisa x min a di sini 3 faktorial, ini pangkat 3, ini f triple a, oke, ditambah titik ya, tambah titik. Jadi Kipin nggak bahas ya, karena mungkin papannya nggak bisa melebar karena ini portrait ya, Nah, di sini Taylor ini yang kita jelaskan di sini pada waktu posisi x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti Kipin bisa mengatakan fx di sini adalah f0 ditambah x min 0 berarti x dikali f aksen 0 ditambah x kuadrat di sini 2 faktorial f double aksen 0 ditambah sekalian ya, Kipin tulis x pangkat 3 faktorial f triple turunan yang ketiga 0, mungkin ditambah lagi, mungkin kalau mau karena ini bisa nuntut ya, berarti x pangkat 4 faktorial f turunan yang keempat, ini 0 dan sebagainya, belakangnya itu sisa. Teoremanya begini. Nah, terus Anda tanya, ini adalah rumus umum daripada Taylor. Nanti Kipin coba kasihkan logiknya, tujuan dari ini apa ya. Kita belajar dulu basicnya aja, wis pokoknya makanan mentah-mentah dulu. Yang namanya Taylor itu fx itu f0 ditambah x, artinya gini, kalau ada tulis fx sama dengan, berarti artinya begini, fungsi fx ini similar ya, ekuivalen dengan ini. Nggak usah bingung ya, jadi nggak usah bingung dengan bahasa terlalu ilmiah, berarti fx ini ekuivalen dengan ini, gitu lah ya. Tuh, maksudnya apa Kipin? Nah, Kipin kasih contoh kata ekuivalen seperti ini. Misal Kipin punya begini. Misal Kipin, aku punya di sini 2. Misal Kipin punya ini 2x plus 1 per x plus 3. Ya, ini boleh ya Kipin tulis gini, x plus 3 di sini x plus 3 ditambah di sini x min 2 per x plus 3. Berarti Kipin bisa tulis di sini 1 ditambah x min 2 per x plus 3. Nah, artinya gini. Function ini kiri ini sama dengan ini. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Jadi dia menceritakan, oh ini loh functionnya ini sama dengan ini, buktinya sama gitu loh ya. Nah, ini berasal dari mana ya? Berasal dari sini ya. Jadi Anda nggak usah bingung apa ini, udah usah. Jadi kata function fx ini nilainya ekuivalen, similar dengan ini, gitu ya. Jadi nalarnya seperti itu. Nah, sekarang kita pakai. Biasanya kalau Taylor ini dia siswa itu harus hafal
harus hafal Taylornya sin bagaimana, Taylornya cos bagaimana, Taylornya tangan bagaimana, Taylornya yang khusus-khusus, yang biasanya dipakai yang khusus-khusus. Nah sekarang di sini Ipin coba kasih pembuktiannya, coba ya. Bagaimana kalau aku punya fx? Aku punya fx sama dengan cos x. Ya. Kalau dibikin deret Taylornya bagaimana? Fx sama dengan cos x. Oh ya gampang. Langkah pertama aku tulis gini, f aksen x. Aku butuh turunan pertama. Turunan pertama daripada cos itu adalah min sin x. Oke? Terus aku butuh turunan yang kedua adalah turunan kedua daripada f ini, ya berarti turunan kedua berarti ini diturunkan lagi. Sin kalau diturunkan berarti jadi cos x. Ada min berarti min cos x. Betul ya? Coba sekali lagi, kalau turunan yang ketiga berarti Ipin bisa mengatakan adalah turunan cos itu adalah min sin x. Min jadi plus sin x ya. Nah, kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Oh, yang namanya f0 itu adalah x cosnya dimasukkan 0. Cos 0 berarti nilainya 1. Ini dimasukkan f aksen 0 ya, f aksen 0. Berapa sin 0? Min sin 0. Kalau bisa langsung ya, jawabannya 0. Betul ya? Lanjut. Di sini Ipin juga ngasih turunan yang kedua daripada 0. Di sini x-nya dimasukkan 0 berarti min cos 0. Min cos 0 berarti jawabannya cos 01 berarti min 1. Betul ya? Lanjut Ipin coba lagi. Di sini ada f triple di sini 0 berarti sin 0. Ya sudah, kalau kamu sudah tahu kalau sin 0 ya nggak perlu bikin begini. Jadi tinggal tulis 1 0 min 1 0. Nah, artinya apa? Artinya gini. Oh, aku punya cos x itu ya. Nilai cos x itu bisa ditranslate. Ya, tak ulang lagi ya. Berarti nilai cos x ini bisa tak translate, bisa tak similarkan, bisa tak ekivalenkan dengan kita tulis di sini formulanya ada f0 ditambah x dikali f aksen 0 ditambah x kuadrat di sini 2 faktorial, di sini f double aksen 0 ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial, di sini f triple 0 tambah titik. Sampai kapan? Sampai berapa Ipin? Nggak tahu. Yang penting tak similarkan. Jadi kamu gak usah bingung apa yang katakan tutor kalian. Itu artinya tak similarkan. Gak ngerti kata simil, tak samakan. Gak ngerti kata samakan, intinya soal kiri podo kanan gitu ya. Aku nggak mau dalam cos, aku nggak mau dalam trigonometri, aku dalam variabel x ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Berarti Ipin tulis cos x sama dengan f0 itu katanya 1 ditambah x, f aksen 0-nya ya 0 tak tulis 0, x kuadrat 2 faktorial itu 2. Jangan nggak ngerti ya, kalau 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kalau 3 faktorial 3 2 1, 4 faktorial 4 3 2 1. Itu plus level itu dianggap Anda harus mengerti ya. F double aksen 0, F double min 1 tak tulis ya, min 1 ya. Terus tak tulis lagi x pangkat 3 faktorial 3 2 1 berarti 6. F triple-nya adalah 0 ya, ditambah titik. Berarti Ipin bisa menerjemahkan di sini adalah Ipin naikkan ke atas ya, berarti Ipin bisa mengatakan fx sama dengan cos x ya. Cos x itu setara dengan 1 ditambah ini 0 kan, x kali 0 ya 0 ditambah ini kali ini berarti jadi min setengah x kuadrat. Kurang cantik, sekalian lagi ya, f triple, f yang turunan keempat supaya enak lah ya, supaya enak. Sin x tak turunankan lagi berarti jadi cos x. Berarti aku nulis f yang keempat turunan yang keempat 0 itu nilainya 1. Udah ya, supaya enak aja. Berarti Ipin tambahkan lagi di sini x pangkat 4 faktorial f yang keempat turunan yang keempat gitu ya, supaya enak gitu loh. Cuma gini tok kurang nyaman gitu ya. Anda nanti mungkin logikanya enggak masuk gitu ya. Tak tulis lagi di sini
X pangkat 4 ya, terus 4 faktorial itu berarti tinggal 6 kali 4 berarti 24 ya. Nah F0 F40 nya berapa? 1 ditambah titik-titik tambah titik-titik ya. Berarti Kipin tulis di sini, Kipin sederhanakan ya. Berarti di sini X pangkat 3 nya 0 berarti ditambah X pangkat 4 per 24 ditambah titik-titik. Nah, artinya gini. Jadi Kipin bisa menyederhanakan, berarti kesimpulannya bahwa cos X itu bisa diartikan ya adalah 1 min setengah X kuadrat plus 1/24 X pangkat 4 titik. Nah, sekarang Kipin mau tanya, terus untuk apa sih Kipin mau jelas ini? Ini loh, kan tadi Kipin ngomong, Taylor ini tujuannya untuk menyederhanakan function dan untuk memprediksi. Nah sekarang aku tanya, yuk bisa nggak ngitung cos 3? Yuk bisa nggak ngitung cos 1? Nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Nah di sini fungsinya, kalau aku mau nyari cos 2, berapa nilainya cos 2? Lah fungsinya ini tinggal tulis saja 1 dikurangi setengah X-nya masukkan 2 kuadrat ditambah X-nya masukkan 2 berarti 2 pangkat 4 per 24 plus titik. Ya wes hitungan naik cos 2 sama dengan 1 min. Di sini berapa? Berarti 4 bagi 2. Ini ditambah terus ya. Tambah no terus 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 ini berapa? 16 ya. 16 per 24 ya toh. Ditambah, Anda prediksi, kira-kira nanti Anda hitung berapa nilainya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung secara pendekatan ya, nanti dihitung ya. Jadi pendekatan nilai prediksinya kita bisa dapat ya, itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ya, Kipin lanjut. Nah sekarang aku mau nanya, kalau aku sudah tahu F cos-nya itu adalah fungsinya adalah tadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana Kipin mau ajak bermain, bagaimana kalau sin X ya. Kita nyoba satu persatu ya, kita nyoba satu persatu. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi Kipin tulis di sini tadi ya. Jadi kalau tadi yang mengenai cos X ya, tadi mengenai cos X itu bisa tadi dinalar, harusnya nggak usah dihapus ya tadi ya. Jadi kalau cos X itu bisa diartikan 1 min setengah X kuadrat ya, ditambah di sini X pangkat 4 per 24 ditambah titik ya. Yang kedua, bagaimana kalau aku punya fx sama dengan sin X? Taylornya bagaimana ya? Jadi per part, kita belajarnya per part ya. Sama konsepnya, Kipin tulis lagi ya. Nomor 2 di sini. Kalau aku punya fx sama dengan sin X ya. Sin X tak turunkan, sin X itu berapa? Sin X kalau diturunkan ya jadi cos X. Betul ya? Langsung aja sekalian ya, di sini ada kalau tulis F0-nya berapa? Sin 0, 0. Langsung ya. Berarti F aksen 0-nya berapa? Cos 0, 1. Ben nggak ribet. F turunan yang kedua. Turunan daripada cos itu adalah ya, tak masukkan lagi F turunan yang kedua. Turunan daripada ini sin X dikasih masukkan 0, sin 0 ya sudah 0. Turunan yang ketiga langsung sekalian ya. Turunan daripada sin itu adalah cos, berarti min cos X ya. Terus ini masukkan F triple-nya 0-nya, ketemunya adalah min 1. Kurang ya. Satu lagi yang keempat. Kalau yang keempat di sini adalah turunan daripada cos min sin X. Ada min berarti plus jadi sin X, berarti turunan yang keempat dikasih 0 itu namanya 0 ya. Berarti yang kelima, F turunan yang kelima berarti Kipin tulis sin X diturunkan adalah cos E, maka di sini F dimasukkan angka 0 berarti ketemunya 1 ya. Berarti artinya apa? Artinya kita bisa tulis gini. Berarti kalau fx sama dengan sin X itu bisa diartikan menjadi F0-nya 0 ditambah, betul ya, X dikali F aksen 0-nya 1 ya, dikalikan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial turunan yang kedua di sini 0
Oke, ya, ditambah X pangkat 3. Oh, langsung aja 2 faktorial 2, 3 faktorial itu jadi 6, betul ya. F triple-nya ini tadi ketemunya min 1. Oke, lanjut ya. Ditambah X pangkat 4 per di sini 4 faktorial berarti 24. F turunan yang keempat ini jawabannya 0. Lanjut ya, ditambah, lanjut ya, tambah berapa Kipin sampai kapan? Nggak tahu, ini tak tulis. X pangkat 5 per, oh berarti 5 faktorial, 5 faktorial berarti ini 120, dikali F5-nya adalah 1, ditambah titik-titik. Berarti Kipin bisa mengatakan Fx sama dengan sin X. Kalau diterjemahkan menjadi X ditambah ini hilang, berarti tinggal min X pangkat 3 per 6 ini hilang, berarti ditambah X pangkat 5 per 120 tambah titik-titik ya. Jadi untuk sin X ini Kipin tulis di sini ya, berarti X dikurangi X pangkat 3 per 6 ditambah X pangkat 5 per 120 ditambah titik-titik. Nah, ini Taylor ya. Jadi bisa X min 1/6, X pangkat 3, X pangkat 5, 120. Nah, tujuannya apa? Ya sama. Oh, nanti kalau Anda tanya sin setengah, ya, sin setengah, coba yuk pakai kalkulator. Sin setengah, Anda di depan ada kalkulator, Anda coba. Oh, sin setengah, ya X-nya masuk 0 setengah. Setengah masukkan setengah berarti berapa? 1/8 berarti 1/48. Dimasuk 0 setengah ini berapa? 1/32. Ya sudah, kalikan. Kurang lebih hampir pendekatan. Ya, bahasanya seperti itu ya. Jadi Anda enggak usah panik seperti untuk menghitungnya ya. Jadi ini adalah ilmu untuk memprediksi ya, atau untuk menyederhanakan. Ini kalau kita sudah belajar mengenai sin X ya. Kipin sampai kapan? Ini biasanya umum-umum para kalau di kuliah dia bahas kosinus, dia bahas sinus, terus kemudian dia bahas bagaimana kalau len ya. Nah, kenapa? Karena itu yang sering dipakai di dalam limit ya. Oke, kita coba bagaimana yang ketiga, kita coba ke arah ke len ya. Kita coba arah ke len, kita perpat ya, kita belajarnya perpat supaya enak ya. Bagaimana kalau Kipin punya yang ketiga? Kipin kok enggak mau pakai tangan, kurang lebih tangan sama ya. Kipin soalnya ini durasinya tidak terlalu panjang, jadi supaya recordnya enak gitu aja. Bagaimana kalau Kipin punya Fx sama dengan len X? Len X plus 1 ya. Bagaimana kalau aku punya len X plus 1? Sama aja ya. Berarti kalau aku punya di sini F0 ya, dimasukkan 0, berarti nanti ketemunya len 1. Len 1 itu nilainya berapa? Len 1 ya nilainya 0 ya. Anda pakai kalkulator, len 1 ketemunya 0. Terus turunan yang kedua. Turunan pertama, turunan indiferensial daripada len itu apa? Harus tahu. Anda nggak ngerti nggak bisa. Diferensial daripada len adalah 1/, berarti 1 per X plus 1 dikali U aksen. U aksennya 1. Berarti aku bisa tulis di sini F aksen 0 ketemunya 0 tambah 1, 1 per 1 berarti ketemunya 1. Langsung aja ya, nggak usah bertele-tele, capek, langsung ya tulisnya begitu. Oke, betul ya. Jadi Kipin terlalu ribet loh aku kalau mau jadikan gini ya. Makanya mau nyari turunan kedua ini tak sederhanakan dulu. F aksen X ini tak sederhanakan dulu, berarti menjadi X plus 1 pangkat min 1. Jadi aku tak usah mau nyari perturunan kedua, aku tidak berubah dari 1/. Jadi ini tak naikkan dulu supaya aku diferensialnya gampang ya. Berarti turunan yang kedua aku berdasarkan ini naik, berarti aku pakai F double aksen X. Turunan yang kedua min 1-nya turun, min 1 X plus 1 pangkat, pangkatnya dikurangi 1 berarti min 2, dikali dalamnya diturunkan 1, berarti aku bisa ngomong F double aksen 0 ketemunya adalah tak masukkan 0 1 kali 1 ono min berarti min 1. Oh Kipin ono pangkat min, nggak masalah. 1 pangkat berapapun pangkat min ya tetap nilainya 1. Gak usah bingung ya, gak usah bingung ya. Itu Kipin angkamu sudah mengerti ya. Yang penting konsep pengerjaannya. Kipin turunan yang ketiga. Oke, Kipin kasih triple. Oh, pakai gini aja ya, F3. Pakai 3 gini ya, atau triple jadi 2, min 2 kali min jadi
plus 2. 2 di sini Kipin tulis X plus 1 pangkat dikurangi 1. Dikurangi 1 berarti min 3. Betul ya? Dikurangi 1 min 3 dikalikan. Jangan lupa dalam kurung itu 1. Dimasukkan berarti F. Turunan yang ketiga 0. Ketemu dah. Dimasukkan 0, 1, 1 ya ketemunya. Ya, gak usah panik. Oke? Cukup gak ya? Cukup gak? Tak kasih satu lagi nih. Ya. Kalau turunan yang keempat. Sama turun keempat. Min 3 turun berarti min 6. Di sini aku tulis X plus 1 pangkat dikurangi 1 berarti min 4. Dikali dalamnya ini 1. Berarti aku bisa tulis F yang keempat turunan keempat 0. Jawabannya adalah min 6. Ya, jadi artinya gini. Jadi Kipin bisa menyimpulkan gini. Oh, berarti Fx sama dengan ln X plus 1. Ya, ini Kipin hapus aja deh. Ya, ini Kipin hapus ya. Supaya tidak sesek ya, Kipin hapus di sini ya. Berarti di sini artinya Kipin tulis ya. Kipin tulis yang ketiga, kalau aku punya Fx sama dengan ln X plus 1 berarti artinya Kipin tulis ya. Oke, sebentar Kipin geser ya. Artinya kita tulis gampang. Gimana Kipin nulis ya? Ya gampang, ditulis aja F0. Boleh ya Kipin tulis tulis di sini dulu berarti F0 ditambah sambil mengikat formula ya. X di sini F aksen 0 ditambah X kuadrat 2 faktorial di sini adalah F turunan kedua 0. Betul kan? Ditambah X pangkat 3 faktorial di sini turunan yang ketiga 0. Betul kan? Tambah satu lagi berarti X pangkat 4 faktorial di sini F yang keempat 0 ditambah titik-titik. Nah, langsung kita bikin ya supaya enak, supaya enggak itu. F0 nya tahu 0. Ini X, F aksen ininya 1 ya, ditambah X kuadrat 2 faktorial 2, F double aksen 0 min 1. Betul? Ya, ditambah X pangkat 3 faktorial 6, F triple nya 3 2. Oke, ditambah X pangkat 4 faktorial ini 24, F pangkat 4-nya adalah min 4 ditambah titik-titik. Udah ya. Nah, ini baru kita sempurnakan ya. Berarti nanti ini artinya apa? Oh, artinya nolnya hilang berarti tinggal artinya X. Ini berarti jadi min setengah X kuadrat. Betul ya? Min setengah X kuadrat. Terus ini 2B ini berarti menjadi sepertiga X pangkat 3. Betul ya? Terus di sini dikurangi min 4 AB ini dicoret berarti jadi min 1/6 ya. Betul ya? Oh, benar ya. Berarti X pangkat 3 X pangkat 3/3 ya. Terus jadi min 1/6 ya. Berarti min 1/6 X pangkat 4. Betul ya? Ditambah titik-titik. Ya nggak tahu. Nanti kita hitung aja ya. Ditambah titik-titik. Oke. Oh, F pangkat min 4-nya min 6. Sorry. Min 6 berarti min 6 AB ini berarti min 4. Sorry ya. Jadi jawabannya betul ya. Jadi dimasukkan 01 betul ya. Min 3 kali 2 berarti benar. Oke. Setuju ya. Jadi mainnya per part ya. Mainnya per part. Jadi ketemunya seperti itu. Oke. Ya. 4 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorialnya kok 24? 4 faktorial ini 12. Ya. 4 faktorial ini 12. Betul ya? 4. Oh, iya benar. Ini 3 faktorial 4 ya 12. 12 berarti dicoret AB ini 2 min 2. Oke. Betul ya? Oke, setuju ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sebentar, izin cek dulu ya. Apakah sudah betul ya? Oke, setuju ya? Jadi cara pengerjaannya seperti itu ya. Jadi untuk ln selesai ya. Nah, terus Anda tanya apakah sampai sini tok Kipin? Oh enggak. Setelah Anda belajar mengenai ln X plus 1, kita coba belajar bagaimana kalau ln 1 min X ya. Ln 1 min X. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti soalnya Kipin mau ngasih ada kenapa Kipin kok pakai patokan ln X plus 1?
Kenapa patokan eksplorasi? Soalnya gini, di formula-formula daripada Taylor itu ada hubungannya dengan X plus 1 dengan 1 min X. Nah, Kipin mau nyoba bagaimana kalau 1 min X supaya Anda ngerti paham ya. Kipin yang kasih yang keempat. Di sini Kipin punya ya. Aku punya fx sama dengan len di sini adalah 1 min X. Sama, gak beda jauh. Enggak beda jauh. Kipin tulis len 1 min X, Kipin geser. Berarti kalau Kipin tulis di sini F0, berarti pada B len 1 yang nilainya 0. Langsung ya, nggak usah bertili-tili. Terus kalau Kipin tulis turunan yang pertama Fx. Kalau ini diturunkan berarti 1 per 1 min X dikali turunan ini min 1. Langsung ya, supaya rapi. Ya, kalau kita sudah belajar Taylor, berarti ilmu diferensialnya sudah jago. Ya, berarti Kipin tulis di sini adalah turunan yang pertama dari 0 adalah dimasukkan 01 min 1 bagi 1 min 1. Kita tulis lagi di sini F aksen sebelum diturunkan, kita naikkan ke atas min 1, 1 min X pangkat pangkat min 1. Kalau kamu mau mungkin ini disederhanakan. Jadi begini. Ini boleh Kipin jadi sederhanakan berarti jadi 1 per X min 1. Betul ya? 1 per X min 1 supaya enak. Terus Kipin naikkan ke atas berarti jadi X min 1 pangkat min 1. Baru Kipin tulis turunan yang kedua adalah ini diturunkan min 1 X min 1 pangkat min 2 dikali 1. Tujuannya apa? Tak balik supaya kamu nanti diferensialnya tidak perlu dikalikan min 1 ya, jadi supaya langsung kelihatan gitu ya. Jadi harus dengan penuh inspirasi, berarti Kipin bisa tulis di sini adalah turunan yang kedua F0 nya dimasukkan 0 berarti 1 ya, 1 berarti min 1. Oke, kita coba ya. Terus kita coba lagi F triple yang ketiga ya, berarti kalau ketiga ini didiferensialkan berarti ketemu 2. Berarti X min 1 dikurangi 1 berarti min 3 dikalikan 1 diferensialnya ini. Makanya ini tak balik supaya ini nanti kamu nggak kacau kata min-minnya ya. Kita buktikan nanti bagaimana len 1 min X itu berapa. Berarti F triple 0 ketemunya berapa? 0 kurangi 1 adalah min 1 pangkat 3 berarti min, berarti di sini ketemu min 2. Betul ya? Jadi cara pengerjaannya harus ngerti ya. Ketemunya min 2 cukup ya kayaknya. Cukup kayaknya sampai ke ini. Berarti Kipin bisa langsung tulis di sini, bisa langsung enggak ya? Kalau aku punya fx sama dengan len 1 min X, berarti artinya F0-nya adalah 0. Gak usah ditulis ya. Terus di sini adalah min 1, berarti X dikalikan min 1, berarti X kali min 1 berarti min X. Betul ya? Bisa ya? Terus ditambah ya. Ditambah di sini adalah X kuadrat per 2 faktorial di sini adalah min 1. 2 faktorial itu 2 kalikan ini berarti min setengah X kuadrat. Betul ya? Jadi bisa langsung ya. Lanjut ditambah di sini ada X pangkat 3. 3 faktorial di sini adalah min 2. 3 faktorial ini pada B6. Ini min 2 dicoret min 3. Berarti jawabannya min X pangkat 3 per 3. Betul ya? Min X pangkat 3 per 3. Nanti kamu lakukan lagi. Berarti nanti X pangkat 4 per 4. Dan sebagainya. Ya, jadi kurang lebih ini yang namanya deret Taylor untuk len 1 min X. Nah, kenapa tak kasih di sini ada len X plus 1, len 1 min X? Itu tujuannya Kipin mau nyoba bagaimana kalau aku punya operasional seperti ini. Supaya nalar kamu masuk. Oke, kurang lebih untuk membuat deret Taylor, untuk membuat fungsi Taylor, Anda sudah tahu ya langkah-langkahnya, berarti memakai diferensial. Nah, bagaimana Kipin kalau aku punya soal, dia bilang, aku punya soal fx sama dengan, kalau di sini ada len ya, sebentar, len 1 min X per X plus 1 ini sama dengan berapa Kipin? Nah, ya. Jadi nggak usah panik, Anda harus tahu, oh ini kayak apa Kipin? Dengan berapa Kipin? Nah, ya.
Jadi nggak usah panik, Anda harus tahu, oh ini kayak apa Kipin? Nah, Anda Kipin kasih logika di gini. Kipin kasih nalurnya begini. Kalau aku punya fx sama dengan len tadi, kalau aku tadi punya berapa tadi? 1 min x, 1 min x per x plus 1. Ya, ini kalau sebelumnya kita kerjakan, kata len ini sifatnya sama dengan log. Bisa tak sederhanakan? Oh aku nggak mungkin toh mau turun ini ribet. Berarti aku ini kan artinya kalau len begini artinya len 1 min x dikurangi len x plus 1. Betul ya? Artinya begitu. Jadi len ini itu artinya ini len ini dikurangi len ini. Kita punya fungsi len a per b. Itu pengerjaannya sama dengan len A dikurangi len B. Konsep ini sama dengan log A per B, berarti artinya log A dikurangi log B. Ya, kalau aku punya log A dikali B, berarti pada B log A ditambah log B. Jadi sifatnya dia hampir sama dengan len. Nah, terus Anda tanya, lo fungsinya apa Kipin? Nah, fungsi ini aku mau nunjuk gini. Kalau aku punya kayak gini, kamu gak usah panik. Berarti ini artinya len 1 min x dikurangi len x plus 1. Betul ya? Artinya seperti itu. Nah terus maksudnya kalau aku sudah tahu begini gimana? Yo, len ini masuk no toh. Len ini masuk no. Berapa kamu punya ini? Ya tak tulis saja min x min setengah x kuadrat min x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 ditambah titik-titik. Ya gak tahu tambah titik-titik itu berapa ya, dikurangi ya, biasanya yang belakang itu namanya remindernya, sisanya derajatnya ya, dikurangi seolah-olah sampai di derajat yang keempat, tak kurangi dengan len x plus 1 kan sudah tahu, berarti x ya dikurangi setengah x kuadrat, betul, ditambah sepertiga x pangkat 3, betul ya, terus ditambah dikurangi setengah x pangkat 4 bla 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 bla. Nah kalau ini tak sederhanakan, Anda perhatikan min x berarti jadi min 2x. Betul ya? Jadi min 2x. Betul ya? Benar nggak? Jadi min 2x. Sabar. Terus min setengah x kuadrat dikurangi min setengah x kuadrat ini hilang. Betul ya? Benar ya? Min x pangkat 3 min x pangkat 3 berarti nanti jadi min 2x pangkat 3 per 2. Betul ya? Betul nggak kira-kira? Ya, berarti nanti jadi sebentar. Betul ya? Jadi nanti kalau kita uraikan berarti jadi betul nggak? Ya. Jadi nanti kita uraikan ini dengan ini berarti min 2x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 min. Nah ya, berarti coba di situ ada tulis min 1/4 ya, x pangkat 4 ini benar. Oh ini kok 2 ya, benar ya ini. Len ini len x plus 1-nya benar ya. Sebentar, betul nggak kira-kira ya? Sebentar, kok kayaknya kalau Kipin ingatnya itu sebentar, kalau x plus 1 itu harusnya x ini setengah x pangkat 4. Oke benar min setengah x pangkat 4 ya, berarti nanti kalau salah nanti Anda cross check ya. Kalau Anda cross check ya, kecuali Kipin waktunya enggak banyak, ini min 1/4 dikurangi berarti min 1/4 dikurangi plus berarti plus setengah x pangkat 4. Kalau ini dihitung berarti min 1/4 pakai 4 pakai penyebut berarti ketemu berapa? Berarti ketemunya adalah 1/4 ya, ketemunya 1/4, betul ya? Berarti adalah plus berarti ketemunya berapa? 1/4 x pangkat 4, betul ya? 1/4 x pangkat 4 ditambah titik-titik. Lah ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk len cara penggunaannya, kalau ada len ini bagi ini artinya Anda jabarkan dengan syarat
fungsi daripada Taylor fungsi learn ini yang pertama dengan fungsi yang kedua itu benar ya. Nanti kalau ini turunannya salah tinggal Anda ganti konsep. Yang penting konsepnya tidak perlu ya. Terus Anda tanya, kan kita mau tahu tujuan utamanya. Ini Kipin baru kasih basic-basicnya ya. Jadi supaya Anda tahu cara pengerjaannya bagaimana. Loh, ada juga bagaimana Kipin kalau ini fx-nya sama dengan arkes tangan. Bagaimana Kipin kalau ini fx-nya bukan arkes tangan tapi arkes sin. Loh, banyak konsepnya banyak. Jadi arahnya banyak. Nah, kurang lebih ilmu Taylor itu seperti ini. Nah, terus Anda tanya tujuan utamanya gimana Kipin? Ya, jadi kalau mau ditulisi semua, Taylor itu banyak. Bisa fx selain cos sin tangan, bisa juga arkes sin, arkes cos, arkes tangan, len ini, banyak macam. Jadi Kipin nggak nulis banyak-banyak ya. Kalau tak tulis banyak-banyak, cilaka. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba Kipin kasih satu lagi, kira-kira bagaimana kalau kita bermain ke E ya. Karena nanti itu tujuan utamanya nanti bisa kita pergi ke arah limit ya. Nanti coba ya. Kipin hapus aja deh, Kipin hapus. Bagaimana kalau yang kelima Kipin kasih, aku punya fungsinya di sini ya. Yang kelima kalau Kipin punya fungsinya fx sama dengan e pangkat, katakanlah ini ya, e pangkat ax. Ya e pangkat 2x lah. Ya jangan pakai ax. E pangkat 2x. Atau mungkin e pangkat x ya. Lebih tepat karena e pangkat ax ya. Sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Oke. Ya coba Anda kalau mau bikin boleh, berarti nanti deret Taylornya berapa? Coba Anda bikin silakan ya. Sebentar lagi Kipin coba. Sebentar Kipin izin ya, isi tinta dulu. E pangkat ax, bagaimana kalau e pangkat ax diuraikan ya? Sebentar. Ya. E pangkat ax kalau diuraikan jadi gimana? Sebentar. Ya, oke, izin ya. Sebentar izin ya. Coba Anda bisa uraikan e pangkat ax itu jadi bagaimana? Ya, jadi diuraikan itu jadi bagaimana jadi? Sebentar, Kipin izin isi tinta dulu ya. Karena tulisannya kalau tidak terang tidak enak ya. Coba ya. Oke ya. Coba nanti Kipin bisa dibantu ya, mungkin di tab mungkin ya supaya trafficnya oke ya. Ya karena Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian, dan juga supaya banyak orang yang mengerti. Ya karena Kipin nggak mungkin baca chat, Kipin tidak akan mungkin baca chat satu persatu, nggak nutut. Ya. Oke lanjut ya, sorry. Kalau aku bagaimana punya fx sama dengan e pangkat ax, konsepnya sama, nggak terlalu sulit ya. Sebentar, kalau ini tak kasih f0, berarti jawabannya e pangkat 0. E pangkat 0 itu ya 1 ya. Langsung ya, e pangkat 0 1. Ini kan 0 ya, e pangkat 0. Jadi ketemunya e pangkat 0, x nya masuk 0 ya 0. E pangkat 0 1. Turunan yang pertama. Berarti kalau ini didiferensialkan berarti a e pangkat ax. Betul ya? Oh berarti f aksen 0-nya berapa? Ya sudah dimasuk 0 ya. E pangkat 0 ya 1. 1 kali a ya a. Betul ya? Logikanya begitu. Next ya. Kalau Kipin pakai turunan yang kedua di sini. Kalau ini tak turunkan sama konsepnya. Berarti ini jadi a kuadrat. Pokoknya kenapa Kipin? E pangkat ax diturunkan adalah e pangkat ax dikali a, diferensial daripada a pangkat ax ini ya. Berarti a kali a kuadrat, berarti ini tetap e pangkat ax. Berarti kalau turunan yang kedua dimasukkan 0, ya dimasukkan 0 ya ketemu a kuadrat. Setuju ya? Jadi kalau diferensialnya yang ketiga tak pakai gini aja, nggak pakai triple ya. Berarti a pangkat 3 e pangkat ax. Berarti nanti turunan yang ketiga berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah ya sama a pangkat 3. Berarti Kipin bisa menyimpulkan bahwa
ya sama A pangkat 3. Berarti Kipin bisa menyimpulkan bahwa kalau aku punya di sini fx sama dengan E pangkat AX, itu dideretkan, similarkan, itu jawabannya adalah 1 ditambah ya, 1 ditambah A, betul ya, AX, betul ya, 1 ditambah AX, atau gini, 1 ditambahkan X, itunya A, ditambah X kuadrat di sini 2 faktorial. Sebenarnya Kipin mau langsung ya, cuma kamu lagi bingung ya, Kipin tulis dulu X kali A, X kuadrat 2 faktorial dikali F, 2-nya adalah A kuadrat ya, ditambah di sini X pangkat 3 faktorial, berarti di sini A pangkat 3 dan sebagainya. Betul ya? Ini cuma logik aja. Jadi kalau ditulis di sini fx sama dengan E pangkat AX sama dengan Kipin tulis jadi 1 ditambah AX ditambah 2 faktorial itu 2, berarti Kipin tulis adalah setengah A kuadrat X kuadrat ditambah 3 faktorial, 3 2 1 berarti 6. Langsung aja ini kali 3 ya, supaya nggak bertele-tele. Berarti jawabannya 1/6 A pangkat 3 X pangkat 3 bla 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 bla. Nah, terus Anda tanya, loh Kipin tujuannya apa? Nah, yang penting gini ya, jangan kita belajar Taylor wis beres, tapi penggunaannya nggak ngerti. Jujur ya, penggunaannya nggak ngerti ya. Aku mau ngerjakno, pokoknya aku ngerti lah Taylor, tapi setelah soalnya di-combine, you nggak ngerti cara penggunaannya. Nah, Kipin kasih ilustrasinya supaya kamu ngerti konsep utamanya. Aku tanya, you kan tahu mengenai limit, betul ya? You kan tahu. Di sini kan soalnya ngomong memprediksi, namanya memprediksi mendekati, ya. Kipin kasih gini, nalanya Kipin kasih gini. Aku punya di sini adalah sebentar. Kipin izin, kalau Kipin punya nalari enaknya gimana ya? Ya, sebentar Kipin izin coba ya. Sebentar Kipin izin coba, kalau Kipin kasih bahasanya gini gimana ya? Kalau coba Kipin kasih nalarnya begini. Anda tahu kan kalau limit X mendekati 0, misalnya gini. Aku punya ilmunya Kipin. Oh, aku punya limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Betul ya? Kamu tahu ini 1. Tapi dapat dari mana ini 1? Kemarin Kipin left itu mengenai sandwich teorema, membuktikan ini. Tapi kayaknya gagal deh. Itu perlu Kipin ulang. Downloadannya gagal ya. Nanti mungkin Kipin cari waktu untuk membuktikan ini lagi di live lagi ya. Oke? Ya. Nah, ini tak anggap Anda mengerti dulu. Anda tahu ya kalau sin X per X itu 1, anggap aja Anda ngerti. Terus Anda punya gini, kalau aku punya limit X mendekati 0, ya misalnya kau punya, kalau aku punya ini tangan 3X dikali sin 4X, terus di sini adalah misalnya 6X pangkat 2. Berapa jawabannya? Anda pasti mau gampang. Kalau Kipin bikinnya gini, limit X mendekati 0, tangan 3X dia tangan 3X, di sini sin 4X, gayanya Kipin selalu begini, nulisnya 6X, karena gini basicnya Kipin. Limit trigonometri basicnya 1 harus perkalian, itu pertama. Yang kedua, dia harus X mendekati 0, karena function X mendekati 0 dia nilainya 1. Berarti Kipin bisa ngomong begini, oh ya sudah, ini sudah oke. Berarti ini dengan ini Kipin ganti menjadi 3/1, ini dengan ini menjadi 4/1, berarti 12/6 sama dengan 2. Betul ya? Nah ini loh maksudnya. Oh berarti, gini gampang loh. Terus Anda tanya, loh apa hubungannya dengan ini Kipin? Nah ini Kipin kasih story-nya dulu supaya kamu nyantol. Oh berarti kalau limit trigonometri ini gampang, Kipin kasih lagi ya, supaya ini menarik. Kipin kasih nalar lagi. Kipin ini cuma dalam imajinasi saja. Kalau Kipin punya di sini X mendekati 0, terus di sini adalah misalnya di sini ada 1 min cos 4X ya. Terus di sini adalah sin 6X tangan
2x. Ya, Anda nulis. Terus Anda bilang, "Loh gimana Kipin cara mengerjakan?" Nah, kan Kipin mau bilang gini dari awal. Di dalam pengerjaan limit trigonometri, konsepnya itu harus perkalian. Dari awal Kipin selalu begitu. Aku nggak tahu apakah tutor kalian mengatakan seperti itu. Ini basic itu. Jadi pada waktu kita mau menjawab soal, kita mau melangkah, mau menganalisa, kita lihat dulu, oh ini penjumlahan, berarti aku harus tak ubah dulu. Jadi kita jangan ngomong, oh langkahnya harus apa, ini yang kadang-kala siswa itu kadang merasa kesulitan gini. Kalau Kipin apa gini, basicnya kita kasih basicnya supaya murid kita bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi yang hebat gitu ya. Jadi bukan murid yang mencari susah ya. Jadi kita harus menurunkan ilmunya kita. Nah, kalau aku bilang begini, di dalam limit trigonometri basicnya harus perkalian. Oh, ini penjumlahan, pengurangan Kipin. Ya Anda rubah. Yang kedua, limit itu harus X mendekati 0. Kita lihat, oh sudah 0. Bagaimana kalau bukan 0? Nah, kalau bukan 0 kita ubah supaya jadi 0. Supaya jadi basic. Ya, loh gimana Kipin? Nah, Anda tengok DVD-nya Kipin mengenai limit trigonometri. Ini Kipin nggak mau bahas, Kipin bahas cuma mengenai Taylor. Tapi ini Kipin kasih story-nya dulu, tujuannya arahnya nanti ke sini. Kita lihat, ya, kita lihat. Oh, ini dirubah dulu. Kalau ini tak rubah dulu, berarti aku nulis limit X mendekati 0. Kata 1 di sini harus perkalian. Berarti Anda harus butuh identity. Cos 4x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat 2x. Terus Anda tanya, wih terlalu lama Kipin, kita punya teorema loh. Kita punya teorema cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti ini kalau tak pindah di sini 2 sin kuadrat x, berarti pada B 1 min cos 2x. Nah, aku berharap kalau ada 1 min cos 4x, ya jawabnya gini ya itu Kipin 2 sin kuadrat 2x. Itu versinya kamu, terserah. Kalau Kipin tidak mau. Karena Kipin punya bahasa seperti ini. Oh, aku mau menyederhanakan ini supaya jadi perkalian. Supaya jadi perkalian berarti logikku 1 ini harus hilang. Aku nggak penting dia mau langsung, nggak penting. Yang penting kata 1 ini hilang. Karena nilai cos itu ada 2. 1 min sama sekian min 1. Nah, supaya 1 ini hilang, berarti aku teorema identitasnya yang 1 min. Ngerti ya? Karena soal ini pada saat Anda balik, Anda pasti pontang-panting. Jadi Kipin bahasanya seperti itu. Terserah mau ngapal lo secara langsung itu terserah. Itu versinya guru-guru kalian sendiri. Kalau Kipin tidak mau ngajar seperti ini, supaya pada waktu kita sampai di level-level atas, kita selalu ngerti formula itu. Oh, bukan main sistem hafal ya. Kalau guru boleh hafal, kalau siswa jangan hafal. Harus main konsep. Nah, setelah itu Kipin tulis di sini sin 6x, ya, di sini tangan 2x. Kipin tulis di sini limit x mendekati 0, 1 min 1 hilang, min berarti 2 sin kuadrat 2x per sin 6x. Ya, mau langsung ya boleh, tapi karena aku nggak mau langsung, terserah. Pokoknya aku mainnya konsep. Di sini ya. Oh ada kan tadi aku ngomong basicnya itu kan harus dalam bentuk perkalian ya. Berarti Kipin jadikan begini 2 sin, boleh Kipin pecah, kayaknya Kipin selalu tak pecah. Sin 2x sin 2x, di sini adalah sin 6x, di sini tangan 2x. Lo ini lo sama dengan 2 per 6, ini lo sama dengan 2 per 2, berarti jawabannya 4 per 6, 2 per 3. Paham ya? Bahasanya seperti ini. Nah, baru karena Anda, kalau Kipin sudah kasih gini, Anda nalar pasti. Oh ya, oke, paham. Sekarang aku rubah. Soal ini Kipin ubah, ya, berarti kurang lebih untuk dalam trigonometri limit, Anda paham. Oh, berarti harus dalam bentuk perkalian. Setuju. Nah, sekarang seandainya kata Kipin punya limit X mendekati 0. Di sini Kipin kasih sin 3x. Di sini sin 4x, di sini adalah tangan 2x. Waduh, kalau ini x, ini x, ini x, gampang ya? Betul nggak? Gampang sekali. Tapi kalau umpama ini tak ganti menjadi e pangkat 3x ditambah 1 tutup, gak usah, tak kasih pangkat 2x, di sini tak kasih pangkat 3. Caranya ngerjana gimana?
Anda pasti pontang-panting, opo iki? Ya. Apa ini? Gak bisa, Anda basicnya nggak ada karena nggak ada dididik sampai sana. Lo basicnya di dalam limit trigonometri, harus X per sin per X, tangan per sin per tan. Itu basic, sangat basic. Nah, kalau di dalam aljabar itu cuma variabel X pangkat X. Nah, bagaimana kalau eksponensial dengan tangan? Nah, ini ilmunya harus ini. Ini serunya. Oh, gimana Kipin? Oh ya, Anda rubah pangkat 2x ini Anda rubah jadi bentuk sederhana. Ya, Anda rubah pangkat 2x ini Anda rubah menjadi yang setara dengan pangkat 2x. Maksudnya Kipin itu. Nah, ini yang perlu kamu pelajari di sini. Loh, caranya gimana Kipin aku kalau merubah konsep seperti ini gitu loh. Nah, jadi kayaknya nalarnya harus masuk di situ ya. Loh, gimana Kipin cara pengerjaannya ya? Nah, Kipin nggak usah pakai pangkat 2x aja ya. Kipin pakai pangkat ax saja karena Kipin di situ sudah membuktikan supaya enak ya, supaya nalar kamu masuk. Nanti masalah dia mau 3x mau 4x itu karepe. Sudah ya? Nah, aku nulis gini, limit x mendekati 0 ya, kata pangkat ax ini bisa tak rubah ke Taylor dulu ya, tak rubah ke Taylor. Pangkat ax ini bisa tak rubah ke Taylor. Aku tadi punya pangkat ax, Kipin geser di sini, Kipin geser. Aku punya tadi pangkat ax itu adalah 1 ditambah ax ditambah setengah a kuadrat x kuadrat ditambah 1/6 a pangkat 3 x pangkat 3. Oh sorry, ini tak rubah dulu. Ini kasih nomin 1 aja supaya enak. Oke. Nah, kalau misalnya ini Kipin geser, satunya Kipin geser, pangkat ax min 1. Betul ya? Pangkat ax tadi kan ini. Ya. Pangkat ax kan tadi ini. Ya, tak tulis lagi di sini supaya karena ada chat terbaca, ya. Pangkat ax sama dengan segini. Betul ya? Kalau satunya tak pindah ke sana. Berarti kan ini tinggal ax ditambah setengah a kuadrat x kuadrat ditambah 1/6. Betul ya? A pangkat 3 x pangkat 3. Betul ya? Nah ya, betul ya. Nah, Kipin guys ya. Nah, kalau aku punya di sini punya pangkat ax min 1, pangkat ax min 1 tak ganti ini. Boleh ya? Tak ganti ini. Tak ganti ini ya. Jadi aku nulis di luar aja supaya sininya nggak meledak gitu ya. Berarti pangkat ax min 1 tak ganti ini. Ax ditambah setengah a kuadrat x kuadrat ditambah 1/6 a pangkat 3 x pangkat 3. Sebenarnya ini ada tambah titik ya nggak perlu lah. Kipin tulis begini, per di sini adalah sin 3x sin 4x tangan 2x. Kesana tanya, terus emangnya kenapa Kipin? Nah, ada tanya pasti. Terus emangnya kenapa Kipin? Oh ya enggak ada masalah. Kipin ngomong, Kipin bagaimana kalau ini pangkat ax plus 1 sedang ngurus. Masalah nanti kalau mau plus 1 gak masalah. Aku pakai pangkat ax min 1 aja supaya ini ngompet supaya lebih enak ya. Oke. Nah, nanti kalau masalah dia plus 1 nanti kalian bisa kerjakan. Nah, terus cara ngerjainnya gimana Kipin? Aku nulis. Anda perhatikan. Di dalam tadi limit trigonometri kalau aku punya basic 3 1 2 3 so berarti aku butuh x-nya minimal di atas 3. Betul ya? Aku ulang lagi. Kalau ini sin tangan berarti perkalian 3, berarti secara logik aku butuh x itu di atas pangkat 3. X. Ya lah, lama kalau kayak gini tangan 3x dengan x sin in a kan derajat 2 begitu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi berarti aku butuh derajat 3. Nah, kalau umpama kurung ini tak buka pangkat 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 3, ini pangkat 3. 3 kali ini kali
3 kali ini kuadrat kali ini, 3 kali ini kuadrat kali ini. Kalau dijabarkan ya, ngerti maksud Kipin? Kipin tulis ini. Kayaknya bingung, Kipin tulis. Kalau aku punya X pangkat X plus Y pangkat 3. Ini kalau tak uraikan, kan kita punya teorema X pangkat 3. Terus Y pangkat 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ditambah 3 kali ini kuadrat dikalikan Y. Ditambah 3 ini kuadrat dikalikan ini. Gitu ya. Tidak tahu Anda dapat tidak teorema teorema sebentar dari TikTok sebentar izin ya. Oke, no problem ya. Jadi Anda mungkin dapat lah ya, ini kan pelajaran level yang kelas berapa ya? Kelas 9, mungkin kelas 8, kelas 9 begitu ya, mengenai aljabar ya, aljabar penjabaran ya. Jadi dianggap ngerti lah, ini dianggap pakai binomial ya, pakai binomial. Nah, cuma yang dari permasalahan baik gini. Kalau ini tak jabarkan, ini pangkat ini pangkat 3, ini pangkat 3, ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ditambah 3 ini kuadrat kali ini, 3 ini kuadrat kali ini. Betul ya? Oh, Anda perhatikan. Kayaknya yang pangkat 3 yang bisa menghasilkan pangkat 3 cuma ini. Kok bisa ya Kipin? Nah, Kipin uraikan. Kipin tulis limit X mendekati 0. Di sini tak jabarkan, berarti A X pangkat 3. Berarti A pangkat 3 X pangkat 3. Ya, ditambah. Sebenarnya sia-sia kalau Kipin nganukan ini. Gak apa-apa, Kipin tujukan. Berarti ini jadi 1/8. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3 berarti 1/8 A pangkat 6 X pangkat 6. Kalau dipangkat pangkat 3 berarti kali ya. Betul ya? Ditambah ini pangkat 3 berarti 1/6, 1/6, 36, 216 berarti A pangkat 9 X pangkat 9 ditambah titik. Gak tak laku no. Per ini Kipin tulis sin 3X sin 4X tangan 2X. Kipin kasih izin. Anda tolong jangan lihat ini ya. Boleh gak Kipin tulis begini? A pangkat 3 X pangkat 3 per sin 3X sin 4X tangan X. Ditambah yang ini 1/8 A pangkat 6 X pangkat 6 per sin 3X sin 4X tangan 2X. Ditambah terus ya, tambah terus. Nah, Anda perhatikan. Yang di sini pasti jawabannya 0. Betul nggak? Mungkin Anda bilang, oh bisa lo 0. Loh ya nah, ini loh. Tak jabarkan 1/8 A pangkat 6 X pangkat 6 ini kan X sisa nih X pangkat 3 per di sini sin 3X, di sini sin 4X, di sini tangan 2X. Ini dengan ini 1/3, ini dengan ini 1/4, ini dengan ini setengah. Ya kan? 1/3, 1/4, setengah. Di sini X masuk 0, ya ketemu 0. Jadi percuma. Jadi artinya ini sia-sia kamu lakukan, tapi tidak apa-apa supaya nalar kamu masuk. Jadi kalau Anda sudah levelnya Taylor, oh ini kalau tak jabarkan, aku tidak penting. Aku tidak penting ininya. Aku penting menciptakan 1, 2, 3. Berarti aku menciptakan sampai derajat 3. Yang mana derajat 3? Nah ini loh kita lihat ya. Karena soalnya ini asalnya derajat. Oh pangkat 3, berarti aku butuh ini toh. Berarti A pangkat 3 X pangkat 3. Wes lah ini gak penting. Diterjemahkan, disederhanakan jadi apa? Berarti Kipin tulis di sini. Oh limit X mendekati 0 A pangkat 3 X. Berarti di sini sin 3X sin 4X tangan 2X. Berarti jawabannya ini 1/3, ini 1/4, ini setengah. Berarti A pangkat 3 1/3, 1/4, setengah. Berarti jawabannya 1/24 A pangkat 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda sudah berarti kegunaannya Taylor itu ini ya. Yes. Ya kegunaannya Taylor begitu. Jadi untuk mengerjakan pengerjaan daripada limit ya. Jadi nalarnya ke sana ya. Jadi ndak asal kita belajar learn itu tujuannya kemana ya? Tujuannya ke sini lah ya.
Tujuannya ke sini. Kalau enggak gitu kamu kan enggak gitu kamu kan enggak ngerti nanti ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi bayangannya untuk mengerjakan tujuan daripada teller itu ke sini. Oh, limit ini. Oh, ya apa ya kayak gini. Aku kok gak pernah. Ini rubahan ke teller. Kipin kasih lagi satu. Ya, coba Kipin kasih satu lagi. Anda bisa nalar ya. Coba Kipin kasih. Coba Kipin coba enaknya yang mana ya? Sebentar, Kipin izin sebentar. Kipin kasih sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Ya. Kalau enggak gitu enggak bisa. Ya, kalau enggak gitu enggak bisa. Nah, Kipin kasih ini. Kalau misalnya aku punya tadi ini, coba kita pakai len aja ya. Kita pakai len. Kira-kira enak enggak ya? Coba ya kita pakai len. Nah, kita coba. Kipin, aku punya limit gini. Kipin kasih gini. Kipin nggak punya nalar lagi. Aku punya limit X mendekati 0. Ya, aku punya limit X mendekati 0. Terus aku kalau punya X kuadrat min 2X. Betul? Terus Kipin kasih di sini ada X kuadrat plus X. Terserah Anda mau pakai hospital boleh, L-hospital. Boleh pakai cara pemfaktoran boleh. Anda kalau ini diturunkan, secara basic Kipin nggak ngomong L-hospital, nggak ngomong ya. Kalau Anda mengerjakan soal ini, basicnya itu kan pokoknya nggak boleh 0/0 kan. Tetapi siswa itu kadang ngomong gini, sebenarnya urutannya begini. Kita masukkan dulu X-nya. Setelah kita masukkan, apakah dia 0/0? Kalau dia 0/0, maka kita analisa. Supaya tidak 0/0, ada 2 tahap. Satu, difaktorkan. Yang kedua, dikali sekawan. Nah, kapan dikali sekawan? Kalau soalnya tipenya akar. Jadi Anda lihat videonya Kipin mengenai limit. Ya, itu hanya ada 2 cara. Terus Anda bilang, kalau dimasukkan, batasnya dimasukkan ternyata bukan 0/0, ya sudah, itu vonis jawabannya, selesai. Nah, cuma jadi permasalahan, apakah mungkin guru kalau kasih soal dimasukkan angka langsung punya jawaban? Lah gampang. Misalnya gini, limit X. Nah, ini kadang-kala para siswa itu kadang punya dilema kayak gini. Nggak mau ngoreksi. Kayak gini, misalnya kita punya gini, X kuadrat plus 4X per X plus 2. Siswa itu berusaha, oh aku nggak pernah ngecek, tak faktor nosik. Ya, tak faktor nosik. Terus tak faktor nosik. Loh, gak bisa dicoret. Berarti soalnya bukan. Sebenarnya kalau nggak bisa dicoret, kalau tidak bisa dicoret, berarti dari awal ini sudah ada, sudah kontinu. Artinya, ya wes X-nya masuk no 2 lah 4, dimasuk no 2 lah 8, dimasuk no 2 lah 4, berarti 12/4, 3. Cuma jadi masalah gini, secara psikologi, mungkin nggak guru ngasih soal tipe kayak gini? Nah, ini kadang-kala ditangkap sama murid, nggak mungkin. Ya, tapi kalau Anda lihat di Cambridge, di IB, para tutor-tutor mereka itu nggak peduli, diselip, wah ternyata nggak perlu difaktor, no kok langsung tak masuk no angka ketemu jawabannya. Nah, kadang-kala nasional ini yang di Indonesia ini kebanyakan seperti itu. Nggak mungkin lah dimasukkan. Jadi itu tradisi itu sudah dihilangkan. Langsung murid itu difaktorkan, panjang lebar. Nah, ini nggak boleh. Sebenarnya langkahnya gini, limit itu punya kuncinya. Kunci kata limit itu aja pendekatan. Jadi yang membuat dia 0 itu adalah ini. Yang membuat dia 0 itu X mendekati 2. Artinya apakah dia punya X min 2 pemfaktoran. Anda lihat X kuadrat plus 4X punya enggak faktor X min 2? Oh, nggak punya. Kalau nggak punya langsung masuk no angka. Itu kuncinya. Kadang-kala siswa enggak, langsung tak faktoran. Kalau Kipin enggak, X mendekati 2, ada enggak pemfaktoran X min 2? Kalau enggak ada, tembak. Nah, kayak gini, X mendekati 0, ada enggak pemfaktoran X? Ada. Kenapa? Kalau tak masuk 0, 0. Ada ini. Berarti Kimi tulis, X di sini adalah X min 2, di sini X, ini X plus 1. Loh. Bahasanya seperti itu sebenarnya. Bahasanya seperti itu. Jadi jangan teledor gitu kuncinya. Berarti kalau sudah ketemu gini,
sudah bisa dicoret, baru X-nya masukkan 0. Nah, min 2 masukkan 0 tambah 1 berarti 1 ketemu min 2. Nah, kalau Kipin ngajak muridnya Kipin secara pribadi seperti ini, supaya pondasinya, psikologinya kuat gitu ya. Bukan cuma mental, oh ngapal no percuma. Ngapal no itu percuma ya, percuma, sia-sia ya. Ngapal no percuma, sia-sia. Nah, aku ngasih gini. Tujuannya apa aku ngasih gini? Ini kan aljabar ya. Tujuan utamanya gimana? Nah, kalau misalnya aku punya di sini limit X mendekati 0. Di sini Kipin ngasih coba ya Kipin kasih. Kalau aku punya di sini seper X ditambah ini rada ngawur ya. Rada ngawur ya. Dikurangi misalnya Kipin kasih di sini kira-kira di sini adalah sebentar ya, Kipin izin 1 per X plus 1 ya, Kipin izin. Cara pengerjaan kamu gimana? Oh ya gampang, yo tak sama no penyebut Kipin, aku nulis X mendekati 0. Yang membuat dia 0 itu adalah ya, yang membuat dia yang membuat dia 0 itu adalah 0 per 0 itu adalah ini. Ada apa? Kira-kira kamu lihat. Ini bisa nggak? Sebenarnya oke lah. X-nya dimasuk 0 infinite. Ini dimasuk 0 1. Nggak ada masalah. Yang penting nggak bukan 0 per 0. Bukan 0 min ya tak, bukan tak hingga min tak ini. Jadi langkahnya apa? Oh, tak sama no penyebut, tak kali silang. Ini ya. Tak kali silang berarti X plus 1 min X. Betul ya? Ya, berarti Kipin nulis di sini. Aku nulisnya berarti limit X mendekati 0. Di sini jadi 1, di sini X ini X plus 1. Betul ya? Tak masuk no X 0, tak masuk no, enggak masalah 0. 0 tambah 0 1. Berapa ini? 1 min 0 kali 0 1 ya 0. 1 per 0 berapa? Ya infinite. No problem. No problem. Jadi dari awal kamu masukkan oke, gitu ya. Jadi soalnya kenapa? Aku sudah kelihatan di sini tidak ada pemfaktoran X. Cuma. Jadi kalau tidak ada pemfaktoran X, berarti Anda boleh langsung masuk. Itu konsep ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah belajar ini, ya, ini tak rubah. Ya, tak rubah. Kalau aku punya di sini seperti X, ya. Terus di sini aku punya min. Sebentar lagi, Pak. Min 1 per lan, ya tak kasih seper X, di sini tak kasih lan X plus 1. Gimana Kipin? Anda bilang, wah kalau ini bisa langsung masuk no Kak Kipin? Ya coba nah masuk no. Ya, Anda coba masukkan aja kalau aku punya soal gini, ya, di sini loh 1 per 0 langsung masuk no. Coba Anda masuk no 1 per 0. Nah, ini masuk no 0, ya berarti len 1 itu berapa? Len 1 itu 0. Ya, 1 per 0 infinite. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya kan? Nah, kalau gini sudah enggak bisa, terus langkahnya gimana? Sudah kelihatan. Nah, kayak gini sudah kelihatan. Oh, enggak usah dilakukan. Enggak usah dilakukan. Terus gimana Kipin? Langkahku gimana? Oh, otomatis kamu pasti bingung. Langkahku gimana? Nah, Anda perhatikan di sini. Yang membuat dia 0 itu apa ini? Yang membuat dia 0 itu X seper X. Yang membuat dia 0 itu seper X. Berarti secara logik mental aku bilang, bagaimana ini bisa hilang? Nah, ini kuncinya. Bagaimana ini bisa? Terus Anda pikir, bagaimana ini bisa hilang? Len ini ubah menjadi Thailand. Ya kan tadi kan kita bilang. Tadi kan Kipin tadi coba ya, tadi berapa ya? Tadi Kipin lupa tadi. Coba Kipin lah. Tadi kita punya Taylor kalau X plus 1. Tadi kalau Taylor X plus 1 itu kan sama dengan X dikurangi X kuadrat per 2 kalau nggak salah ya. X kuadrat plus 2 ditambah X pangkat 3 per 6 gitu ya. Ya, enggak toh, di 2 coret ini 3. Coba nanti dicek ya. Berarti X dikurangi X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurangi di sini X pangkat 4 per 4. Betul ya? Ya ini seper X plus 1 turun naik ke atas X pangkat min 1 min.
plus min. Ya, betul. Ya, betul. Nanti Anda cek aja ya, ditambah titik-titik plus min. Ya, betul. Ya, betul. Nanti Anda cek aja ya, ditambah titik-titik. Cukuplah sampai sini, enggak usah banyak. Ya, cukup ya, kurang lebih. Nah, aku punya begini. Loh, kalau aku punya 1/len begini. Ya, kan berarti artinya aku nulis 1/, ini tak ganti ini. Berarti X dikurangi X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3/3 dikurangi X per 4/4. Betul ya? Ditambah titik-titik. Gak ngerti, gak ngurus. Yang belakang gak ngurus. Ya, yang penting 1/len ini gini. Anda perhatikan. Hilang gak ini? Hilang. Pasti hilang. Ya. Yang membuat dia hasilnya tidak ada itu ini. Berarti kita punya tujuan bagaimana ngilangkan ini. Ya apa? Ini nanti ada ini hilang ini. Dapat dari mana ini? Kita sederhanakan lagi di sini. Kipin tulis di bawahnya aja. Berarti Kipin tulis ini 1/, ya. Kipin hapus saja yang di sebelah sini supaya tidak bingung ya. Kipin hapus ini. Ya. Kipin hapus. Berarti Kipin tulis di sini. Ya, Kipin tulis di sini 1/, lagi tak tulis lagi ya supaya enak. 1/len X plus 1. Ya. X ini tak keluarkan. Tak keluarkan berarti ini tinggal 1 min setengah X plus 1/3. Sebentar ya, tak keluarkan X1, tak keluarkan X setengah, tak keluarkan X 1/3, X pangkat 2, tak keluar, gak penting lah ini, gak penting ini 1/4 X pangkat 3 titik-titik kita anggap kurung. Oke, setuju ya? Terus Anda lihat gini, Kipin, kalau aku punya soal seperti ini, berarti aku bisa tulis begini ya. Sebentar. Ini tak sederhanakan lagi begini. Boleh ya Kipin tulis begini. 1/, di sini aku tulis X buka kurung. Ya, tak kurung. Sebentar. Kipin tulis di sini. Gimana ya? Kipin tulis, Kipin punya idenya begini. Ya, di sini ada. Ya, aku punya teorema gini. Kipin tulis ya. Sebenarnya aku harus ngajari begini. Aku punya teorema begini. Kalau aku punya, tadi kita belajar mengenai kita belajar mengenai 1 min X. Ya, 1 min X. 1 min X itu mengenai Taylornya itu berapa? 1 min X mengenai Taylornya adalah tadi 1 plus X plus X kuadrat. Ya, itu kan. Tadi kan pengertiannya 1 min X itu adalah kalau di Taylor kan nilainya ini setara dengan ini. Ya. Oh, ngawur Kipin. Ngawur, asli ngawur loh. Kan aku tadi bilang setaranya dengan itu dan titik-titik gitu ya. Anda bisa tulis tadi 1/U itu berapa. Nanti coba di itu kalau kepingin tahu begini. Kita tulis begini. Kalau tadi aku punya fx sama dengan 1 min x, kita coba ya. Berarti ini main hafal ya. Jadi konsepnya harus hafal. Ini boleh tak sederhana berarti 1 min X pangkat min 1. Jadi kalau ini tak turunkan, ini turun berarti jadi min 1 min X pangkat dikurangi 1 min 2 dikali min 1. Tadi kan sudah ya. Berarti ini disederhanakan lagi berarti jadi min jadi plus berarti jadi 1 min X pangkat min 2. Ini tak turunkan yang kedua. Ya cukup ya sama kedua aja. Tak turunkan berarti jadi min 2. 1 min X dikurangi 1 min 3 dikali min 1. Nah ini artinya gitu. Oh kalau ini tak masuk no F0. Hasilnya berapa? 1. Oh ini tak masuk no F0 ini. Ketemu nih berapa? Ya 1. Bener? 1. Ini 1X. Ya kan? Terus ini tak masuk no F0. Berapa? Ya tak masuk no 1. Min. Ya ketemu nih 1 ya. Ini 1X. Jadi artinya penyederhanaan ini bisa disimilarkan dengan itu. Deretnya begitu titik gitu loh. Maksudnya Kipin seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, terus maksudnya apa Kipin? Anda tanya. Anda harus tanya. Terus maksudnya kalau aku sudah tahu gitu itu apa
ya. Sebentar, ini izin ya. Izin tak minum dulu ya, sebentar. Sebentar, ini izin minum. Anda boleh lanjutkan, nggak apa-apa. Ya, jadi Kipin bilang gini. Soal ini Kipin ubah menjadi 1 min. Ini buka kurung ya, setengah X ya, setengah X min sepertiga X kuadrat ya, seperti ini kuadrat gini ya. Di sini Kipin yang ini Kipin nggak tulis ya, ini Kipin kasih gini lah, boleh ya Kipin uraikan ini menjadi U. Loh, kenapa Kipin kok menjadi U ya, kan Anda tanya kenapa kok Kipin menjadikan U gitu ya. Nah, soalnya tujuannya begini, ini tak sederhanakan U, terus Anda tanya kenapa kok ini aja sebenarnya ini dilanjutkan terus, boleh sama dilanjutkan terus, dikurangi buka kurung sama, cuma kita ngambil aja yang identik yang depan aja ya, karena apa, karena kita mau hilangkan sampai derajat 1 aja ya. Jadi ini tak misalkan U ya. Sebenarnya ini mau tak lanjutkan boleh sampai pangkat, di sini ada pangkat 5, nanti supaya ada gandengannya, X dengan X kuadrat, X pangkat 3 dengan X pangkat 4 itu sebenarnya ada ya. Sorry, ini pangkat 3 ya, pangkat 3 di sini ada, jadi nanti ada gandengan lagi, satunya pangkat 4 berarti ini pangkat 5 bisa ya. Cuma Kipin cukup sampai ini. Kipin Kipin nalar jadi gini, 1 per ini X di sini jadi 1 min U ya. Kipin misalkan ini 1 min U ya. Jadi Anda bayangkan kalau ini namanya U lah, kalau kita punya di sini adalah 1 min U, berarti kan jawabannya ada 1 plus U kuadrat. 1 plus U kuadrat. Betul ya? 1 plus U kuadrat. Berarti boleh gak Kipin ubah ini, tak tulis lagi ya, 1 per ln X plus 1 begini ya, 1 plus X plus 1 ini ya, Kipin ubah menjadi begini ya. Boleh tak rubah begini, ini tak tulis adalah 1 per X, yang ini 1 per X dikali 1 per 1 min U. Betul ya? Kalau langsung bisa nggak kira-kira? Tak tulis gini ya, 1 X dikali 1 ini. Nah, artinya gini, 1 X ya, yang nilainya ini tak ganti menjadi 1 ditambah U kuadrat. Nah, terus Anda tanya, loh apa kok dipindah kayak gini? Aku tadi ngomong, aku tujuan utamaku ngilangkan seperti ini. Jadi bahasanya yang ini tak misalkan U supaya jadi 1 min U. 1 min U itu 1/1 min U itu adalah 1 plus U kuadrat. Gak ngerti aku Kipin. Tak tulis lagi 1 per E. 1 ditambah U-nya berapa? U-nya kan tadi ini. Berarti ya tak tulis. U-nya adalah setengah X min 1/3 X kuadrat. Ditambah U kuadrat ya, ini di kuadrat nol ya, kamu bingung ya, itu di kuadrat nol ya, di kuadrat nol berapa? Kalau di kuadrat nol berarti aku nulis gini aja, setengah X, tak tulis gini min 1/3 X kuadrat tutup kurung kuadrat. Nah sekarang ini ya, tak tulis gini ya. Oke, tak lanjut di sini ya. Nggak tutup, tak ganti supaya enak, aku nggak hapus supaya kelihatan alat sama dengan limit X mendekati 0 1 X min kata yang ini tadi tak ganti di sini 1 X buka kurung 1 ditambah setengah X dikurangi 1/3 X kuadrat ditambah ini boleh jabar nol lah ya, setengah X di kuadrat nol berarti jadi 1/4 X kuadrat, ini kali ini berarti setengah kali 2 kali setengah, 2 kali ini 2-nya coret berarti tinggal min 1/3 ya, berarti min
2 kali setengah X dikali sepertiga X kuadrat gini lah ya. Berarti 2 nih coret, berarti tinggal kuadrat gini lah ya. Berarti 2 nih coret, berarti tinggal min sepertiga X pangkat 3 ditambah ini kuadrat 1/9 X pangkat 4 saja. Ini gak penting. Kok bisa Kipin gak penting? Hilang itu, nol pasti. Ya, kita nulis. Terus gimana Kipin? Ya wis. Ah, bisa. Jadi ini tak hapus ini. Ya, tak hapus. Berarti artinya limit X mendekati 0 1/X ini kali ini tuh hilang. Ya kan? Hilang. Ini kali ini berarti min setengah. X hilang min setengah. Ini kali ini min jadi plus sepertiga X. Ini kali ini hilang percuma. Ini kali ini berarti min 1/4 X. Oh sorry. Ya 1/4 X juga sama. Ini kali ini wis kok usah sama no swen. Ini kali ini X hilang berarti min jadi min plus sepertiga X kuadrat. Min kali plus berarti berarti 1/9 X pangkat 3. Ini loh kuncinya hilang. X yang masuk 0 ya wis 0 ya ini min ya 0 ya jawabannya min setengah ya. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuannya bagaimana aku ngilangkan X. Jadi ya supaya X-nya hilang kamu tuh harus tahu pola. Satu seperti min U ini. Jadi ini pola-pola identik daripada Taylor sebenarnya harus ngerti sih. Jadi pola-polanya bisa terbaca. Kalau Kipin nggak bisa, Kipin bisa baca. Oh ini arahnya ngilangkan ini, iya kan? Tujuannya ke sini. Ya, jadi salah satunya Taylor itu tujuannya di sini, ya, untuk menghilangkan, untuk menyederhanakan. Jadi Anda harus paham. Jadi bukannya Taylor cuma ya wis kayak gitu ya. Jadi kurang lebih untuk menyelesaikan formula daripada limit. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Coba Kipin kasih lagi, ada enggak kira-kira ya? Sebentar Kipin izin sebentar. Kayak kemarin ada namanya limit yang mengenai daripada teorema sandwich itu juga begitu ya, ada sin super X. Tapi nanti itu Kipin bahas yang beda, nanti bahas yang beda supaya paham ya. Oke, kayaknya cukup ya kurang lebih teorema daripada teorema limitnya untuk Taylor ya. Untuk Taylor cukup ya, dan mungkin Anda lihat lagi, mungkin di sini ada Kipin, apakah mungkin soal ini bisa digabung dengan level integral? Oh bisa jadi ya, jadi mau digabung dengan level integral itu gak ada masalah ya. Jadi konsep utamanya tetap dijadikan itu jadikan basicnya dulu ya. Oke, sebentar Kipin izin ya, coba Kipin cek kira-kira konsepnya sudah masuk semua enggak ya. Oke. Ya, jadi kita harus tahu ya bahwa kalau misalnya pendekatan daripada limit X kuadrat sin X kuadrat itu pendekatannya juga sama dengan X kuadrat ya. Jadi konsep utamanya pokoknya Anda pelajari kan ya. Nanti Kipin coba membahas misalnya gini, Kipin kasih contohnya logikanya ya. Kipin kasih yang terakhir ya, Kipin harus mulai ngajar ya. Sebentar Kipin kasih ya. Kalau misalnya Kipin punya di sini adalah limit di sini kita kasih limit X mendekati 0 ya. X mendekati 0, limit X mendekati 0. Di sini ada integral ya. Integral 0 sampai X. Di sini adalah sin T kuadrat dt. Ya. Terus di sini ada per X pangkat 3
Nah, nalare piye? Ya, terus Anda tanya, waduh, kayak ngene susah rek. Ya, ya benar nggak? Benar nggak? Kalau kayak gini susah, ya. Ya apa yang kipin? Limit X mendekati 0, integral X batasnya 0 sampai X sin T kuadrat. Wah, Anda bayangin dong. Integral daripada sin T kuadrat, nggak ono. Adanya cuma sin T, ya kan? Kalau ini tak misalkan, guys saya lantas aku pakai apa? Loh, Anda harus tahu konsep-konsep ini, harus greget gitu. Nah, Anda lihat di sini ada X mendekati 0. Berarti ini arahnya pergi ke Taylor. Ya, arahnya pergi ke Taylor. Nah, jadi Kipin bisa ngomong gini, ya. Karena jadi Kipin bisa ngomong, kalau ada Taylor di sini limit X mendekati 0. Kalau sin T kuadrat ini bisa didekatkan dengan T kuadrat. Nah, ya, bisa di translate pergi ke T kuadrat. Loh, ngawur Kipin loh, ya. Bisa dijadiin T kuadrat. Loh kenapa? Ya Anda coba nanti bentukan sendiri, ini waktunya mepet. Jadi sin T kuadrat ini pendekatan dengan Taylor itu T kuadrat. Berarti bisa juga nanti dengan sandwich ya, dengan sandwich teorema nanti coba kita masuk. Kenapa? Sin T kuadrat bisa dengan, coba Kipin tanya, Kipin nalar. Anda tahu enggak kalau sin 2x per x, tahu enggak kenapa kok bisa 2 per 1? Ya, kenapa? Ini pendekatannya dengan 2x. Ini hilang. Ya, tapi tahu dari mana? Ini nanti ke arah sandwich ya, Jadi teorema apa namanya? Katakan teorema Burger lah kalau Kipin ngomong gini ya. Nah, itu nanti Kipin Pak. Jadi sin T kuadrat itu pendekatannya dengan T kuadrat. Jadi Kipin bisa nulis di sini limit X mendekati 0 di sini. Sin T kuadrat ini bisa tak ganti T kuadrat. Lah, di sini per X pangkat 3. Nah, terus gimana Kipin? Ya wis iki integralan. Ya, kalau ini tak integral, berarti kan jadi sepertiga T pangkat 3 ada batas 0 sampai X. Nah, gitu kan? 0 sampai X. Ini X masuk 0. Ya, Anda kan masukkan dong. Ini kalau dimasuk batasnya kan berarti jawabannya apa? Batasnya berarti sepertiga X pangkat 3 dikurangi sepertiga ini 0. Berarti kalau dihitung ya berarti jawabannya adalah berapa? Sepertiga X pangkat 3 dikurangi 0, berarti jawabannya sepertiga X pangkat 3. Berarti ini tak lanjutkan. Limit X mendekati 0. Jawaban yang di atas adalah sepertiga X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, berarti jawabannya sepertiga. Ya, jadi kurang lebih teoremanya daripada Taylor itu kegunaannya ke sini untuk menghitung dalam proses limit atau integral kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nanti mungkin bisa kita bahas di next day mungkin ya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi pelajar di seluruh Indonesia. Masih SD enggak apa-apa, nanti ditunggu aja kalau di sini kalau TikToknya enggak tutup ya. SD mungkin berarti kalau misal Anda SD kelas 6 berarti kurang lebih 6 berarti tambah 3 tambah 3 6 mungkin 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi materi ini sangat berguna, kecuali TikTok nggak tutup. Nanti bisa didengarkan lewat VT-nya Kipin. Oke, terima kasih ya. Jadi tujuan daripada live ini ya cukup satu, ya supaya terciptanya record, dan record ini akan Kipin bagikan secara cuma-cuma. Anda tinggal duduk manis dipelajari per seri ya, jadi tanpa berbayar. Oke, terima kasih. Kipin tidak bisa melakukan apapun live ini kalau tanpa daripada dukungan kalian, dan terima kasih yang sudah tap-tap, yang sudah berbagi, dan Kipin tidak bisa melihat chat satu persatu ya, karena harus konsentrasi di sini. Oke, terima kasih. Kipin mau pamit karena mau mengajar. Thank you, bye bye.